Oke, kita lanjutkan buku paket Matematika SMA kelas 10, halaman 92. Nah, sekarang kita sampai di latihan 3.6. Di video kali ini, kita akan bahas soal nomor 1 dan nomor 2 terlebih dahulu. Untuk pembahasan soal yang lain, ya dapat adik-adik cek di playlist. Nanti link playlist akan muncul di bagian akhir dari video kita kali ini. Oke, kita ke soal nomor 1. Jika vektor A, X1, Y1 dan vektor B, X2, Y2. Nah, ini disebut sebagai vektor baris ya, karena nulisnya dari kiri ke kanan, menyamping ya. Ada vektor baris, nanti ada vektor kolom. Kalau vektor kolom itu nulisnya dari atas ke bawah. Nah, ini sekedar mengingatkan materinya saja ya. Nah, soalnya adalah tunjukkan bahwa vektor A ditambah vektor B itu akan sama dengan vektor B ditambah vektor A. Ini berarti sifat komutatif. Ya, sifat komutatif itu artinya adalah penjumlahan vektor itu bisa dibolak-balik. Hasilnya nanti akan sama saja. Nah, jadi nomor 1, ini tugas kita adalah membuktikan sifat komutatif yang berlaku pada penjumlahan vektor. Oke, tinggal kita ikuti saja. Berarti kalau kita punya vektor A ditambah vektor B. Nah, ini akan sama dengan ya X1, Y1. Tapi nulisnya dari atas ke bawah. Nah, ini kita gunakan vektor kolom. Supaya apa? Supaya lebih mudah kita amati, supaya lebih gampang kan begitu. Vektor B ini berarti X2, Y2. Nah, kalau seperti ini kan enak ya. Kalau pada penjumlahan vektor berarti yang atas ditambah dengan yang atas, yang bawah ditambah dengan yang bawah. Nah, X1 ditambah X2, kemudian yang ini Y1 ditambah Y2. Sebenarnya kalau adik-adik memilih penjumlahan vektor baris juga sama saja. Ya, prinsipnya yang kiri jumlahkan dengan yang kiri, yang kanan jumlahkan dengan yang kanan. Nah, kalau saya senangnya menggunakan vektor kolom seperti ini ya. Oke, sekarang kita balik vektor B ditambah vektor A. Berarti X2Y2 ditambah X1 Y1 ya, caranya sama. Kalau pada penjumlahan vektor kolom ya, atas ketemu atas, bawah ketemu bawah. Berarti X2 ditambah X1 Y2 ditambah Y1. Nah, kalau sudah seperti ini terus mau diapakan lagi? Nah, kita ingat bahwa yang namanya sifat komutatif itu kan juga berlaku secara umum pada penjumlahan bilangan berapapun. Ya kan? Contoh begini, kalau misalkan kita punya 3 ditambah 2, itu kan sama saja dengan 2 ditambah 3, ya kan, yaitu 5. Atau kalau kita pakai angka yang lain, 6 ditambah 2. Nah, ini kan sama juga dengan 2 ditambah 6, sama dengan 8, ya. Sehingga nanti bisa kita tulis karena sifat komutatif, ya, sifat komutatif berlaku pada penjumlahan bilangan berapapun, ya kan, pada penjumlahan bilangan berapapun atau pada penjumlahan bilangan secara umum gitu ya. Nah, pada penjumlahan bilangan secara umum, kalau ini kan penjumlahan vektor ya Dek ya. Nah, penjumlahan bilangan secara umum itu maksudnya ya seperti ini. Penjumlahan bilangan berapapun itu pasti berlaku sifat komutatif. Maka ya, yang atas ini kan ada X1 plus X2 ya, vektor resultan yang atas. Berarti nanti X1 ditambah X2 ini pasti akan sama dengan yang di bawah. Nah, ini X2 ditambah X1 dan Y1 ditambah Y2 ini juga akan sama dengan Y2 ditambah Y1, sehingga X1 ditambah X2 ya kan, Y1 ditambah Y2 ini adalah vektor resultan yang di atas akan sama dengan vektor resultan yang di bawahnya. X2 ditambah X1 ya kan, kemudian ini Y2 ditambah Y1. Nah, kita tahu bahwa kalau yang kiri itu kan merupakan vektor resultan A plus B. Kemudian yang kanan ini merupakan vektor resultan dari B plus A. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan ya Dek ya. Vektor A
ditambah vektor B nanti akan sama dengan vektor B ditambah vektor A. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, dapat dipahami ya. Oke, silakan nanti kalau ada kesulitan, ada konsep yang belum kalian pahami, silakan tulis di kolom komentar. Ya, coba kita baca lagi nih. Karena sifat komutatif berlaku pada penjumlahan bilangan secara umum, ya, maka akibatnya X1 ditambah X2 nanti akan sama dengan X2 ditambah X1, ya. Dan Y1 ditambah Y2 akan sama dengan Y2 ditambah Y1, sehingga vektor X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2 akan sama dengan vektor X2 ditambah X1, Y2 ditambah Y1. Sehingga dapat disimpulkan vektor A ditambah vektor B, ya, ruas kiri akan sama dengan vektor B ditambah vektor A di ruas kanan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, ini adalah penyelesaian untuk soal nomor 1. Gampang ya. Baik, sekarang kita ke soal nomor 2. Mengapa metode jajar genjang merupakan salah satu metode penjumlahan vektor? Nah, jadi metode jajar genjang itu merupakan salah satu metode penjumlahan vektor secara grafis, ya, secara gambar. Ada satu metode lagi yaitu metode segitiga. Kalau pada metode jajar genjang, ya, kuncinya adalah pertemukan pangkal vektor yang pertama dengan pangkal vektor yang kedua. Nah, atau kalau kita gambar ya. Misal di sini saya punya vektor A. Nah, kemudian ini kita ketemukan langsung dengan vektor kedua yang ingin kita cari resultannya, ya. Misalkan ini adalah vektor B. Nah, pangkal vektor A bertemu dengan pangkal vektor B. Langkah selanjutnya kalau kita mau mencari resultan adalah kita gambarkan bayangan dari masing-masing vektor. Ya, caranya seperti ini. Ini vektor A, kemudian di ujungnya vektor A kita gambarkan bayangan vektor B. Ya, namanya bayangan berarti panjangnya sama, arah hadapnya juga sama, ya. Demikian juga di ujungnya vektor B, ya, kita gambarkan bayangan vektor A. Nah, ini adalah bayangan dari vektor A. Selanjutnya kita tarik garis dari pertemuan kedua pangkal, ya, ke sini. Nah, ini adalah resultannya. Jadi ini adalah A plus B. Ini adalah metode jajar genjang. Nah, kalau pada metode segitiga itu seperti ini. Ya, ini sama ya, vektor A. Kemudian vektor B-nya itu tidak kita letakkan di pangkalnya vektor A, melainkan ya kita letakkan di ujungnya vektor A. Nah, ini adalah vektor B. Ya, resultannya kita tarik garis dari pangkalnya vektor A menuju ujungnya vektor B. Ya, berarti yang ini sama dengan yang ini. Kalau ini metode jajar genjang, pangkal ketemu pangkal, ya, yang ini. Kalau yang sebelah kanan ini adalah metode segitiga, ujung ketemu pangkal. Nah, sehingga nanti kalau ditanya, mengapa metode jajar genjang merupakan salah satu metode penjumlahan vektor? Karena sebenarnya metode jajar genjang itu merupakan bentuk lain dari metode segitiga. Ya, coba kalau adik-adik amati. Untuk segitiga yang atas, ya kan? Di sini berarti kita punya vektor A, ya Dek ya, kemudian seolah-olah kita jumlahkan dengan vektor B. Ingat, yang ini itu merupakan bayangan dari vektor B. Ya kan? Berarti A plus B resultannya ya yang ini. Kemudian segitiga yang bawah, berarti di sini kita punya vektor B, ya Dek ya, kita jumlahkan dengan vektor A. Nah, jadi vektor A di sini ini adalah bayangan, ya kan? Jadi ini seolah-olah ini merupakan bayangan bagi vektor A. Sehingga yang atas, ya Dek ya, ini A plus B, yang bawah ini B plus A. Nah, ini nyambung dengan soal nomor 1 sebenarnya. Penjumlahan vektor itu berlaku sifat komutatif, berarti nanti A plus B yang atas akan sama dengan B plus A yang di bawah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Atau kalau mau ditulis ya, mengapa metode jajar genjang merupakan salah satu metode penjumlahan vektor? Ya, jawaban simpelnya seperti ini. Karena jajar genjang mempunyai dua pasang, ya deh ya, mempunyai dua pasang sisi
yang sama dan sejajar. Nah, jadi yang ini sejajar dengan yang ini, ya kan? Kemudian yang ini sejajar dengan yang ini. Nah, sehingga metode jejar genjang itu merupakan salah satu metode penjumlahan vektor, ya. Oke. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2. Ya, jika ada kesulitan, ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar, ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.